Kebijaksanaan dianugerahkan kepada kita laksana air untuk diminum. Kebijaksanaan Tuhan berakar dalam hati kita dan membahagiakan kita selama-lamanya. Haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan dengan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat sore, selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Hari ini adalah hari Selasa dalam oktav Paskah, sekaligus merupakan hari kelima dalam novena kerahiman ilahi. Kebenaran agung, yakni Kristus mengalahkan maut, Kristus bangkit. Dan ini merupakan intisari pewartaan sabda Tuhan yang diwartakan gereja pada hari ini. Mari terlebih dahulu kita mempersiapkan diri agar kita layak dan pantas ambil bagian dalam peristiwa penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Rahim itu mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kita lambungkan madah kemuliaan. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Amin. Mari dalam misa kudus ini kita berdoa bersyukur bersama dengan Pastor Fikjen, Pastor Joni Payuk CCM berkenaan dengan ulang tahunnya hari ini. Kita juga mau bawa serta dalam doa-doa kita para korban bencana alam, bencana banjir di Kupang dan juga di Larantuka, Lembata. Allah Bapa sumber sukacita, Engkau menghadirkan putramu yang bangkit dari alam maut. Ajarilah kami percaya akan Yesus putramu dan percaya pula akan sabdanya yang memberikan pengampunan dan pengharapan. Sebab dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pada hari Pentakosta, berkatalah Petrus kepada orang-orang Yahudi, seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu, lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka,
Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, bagi anak-anakmu, dan bagi semua orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, Petrus memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refrain, "Bumi penuh dengan kasih setiamu." Bumi penuh dengan kasih setiamu. Firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang pada keadilan dan hukum, bumi penuh dengan kasih setianya. Refrain, Bumi penuh dengan kasih setiamu. sungguh mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takwa, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Ia hendak melepaskan jiwa mereka dari maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Refrain, Bumi penuh dengan kasih setiamu. jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong dan perisai kita. Kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Refrain, Bumi penuh dengan kasih setiamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah makam Yesus kedapatan kosong, maka Maria Magdalena berdiri dekat kubur dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, maka ia berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid,
aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa Tuhanlah yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, mengapa engkau menangis? Mengapa Maria Magdalena menangis? Kita tahu bahwa di depan matanya, kasat mata, dia menyaksikan Yesus dalam perjalanan salib, dianiaya, didera, dan disalibkan. Dan kesedihan dari Maria Magdalena tidak hanya sampai di sana, tetapi fakta bahwa kubur kosong, makam kosong, ini menambah kesedihan, duka yang mendalam dari Maria. Tetapi menjadi pertanyaan bagi kita, mengapa hal itu membuat Maria Magdalena begitu terpukul? Kalau kita cari jawabannya pasti karena kasihnya yang mendalam kepada Yesus yang adalah guru, yang adalah Tuhan. Kalau Maria mengenal sejarah hidupnya dengan baik, maka dia sadar masa lalunya dari Maria Magdalena adalah gelap, ditandai dengan kemalangan, ditandai dengan keputusasaan. Dan karena keputusasaan itu, maka dia jatuh ke dalam dunia prostitusi. Tentu saja di hadapan manusia dan di hadapan dunia pada saat itu, ini adalah bantal yang empuk bagi iblis, bagi dosa. Tetapi kita melihat Yesus memandang dengan kacamata berbeda, dengan kacamata lain. Yesus memandang sang pendosa ini dengan penuh belas kasihan, memandang dia dengan penuh kasih. Maka benarlah apa yang dinubuatkan dalam kitab suci Perjanjian Lama, buluh yang patah terkulai tidak diputuskannya, dan sumbu yang mulai padam nyalanya, mulai pudar nyalanya, tidak akan dipadamkannya. Yesaya pasal 42 ayat 3. Dan itulah sejatinya Maria Magdalena bagi Yesus. Maka dalam Injil tadi kita melihat bagaimana Maria Magdalena begitu mengasihi Yesus, sehingga dikatakan bahwa ketika dia sudah sadar bahwa yang di depannya itu adalah Rabuni atau guru, maka dia memegangnya erat-erat. Dia tidak mau kehilangan Yesus. Dia tidak mau kehilangan Tuhan. Dia pegang erat-erat. Dan inilah sejatinya manusia Paskah. Inilah artinya merayakan Paskah. Bahwa dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun, ketika kita merayakan Paskah, kita mempertegas komitmen kita untuk bersama dengan Tuhan yang bangkit. Kita tidak mau kehilangan Tuhan yang bangkit, maka kita pegang erat-erat di dalam keseharian kita. Dan tanggapan dari Yesus juga seperti tadi kita katakan, kita lihat luar biasa. Dia tidak membiarkan Maria Magdalena yang sudah sedih karena Yesus disalibkan, karena makam kosong, berada di dalam kesedihan yang berlarut-larut, berada di dalam penderitaan yang berkepanjangan. Dan ini pun punya hikmah bagi kita.
Kita berada dalam masa pandemi. Sekian waktu yang lampau, kita mengalami dan merasakan bagaimana virus corona itu betul-betul membuat kita manusia menderita. Kaum keluarga kita, kerabat kita terpapar, bahkan meninggal. Banyak yang diisolasi dan seterusnya. Penderitaan demi penderitaan. Tetapi seperti tadi, keajaiban, mujizat, hal yang spesial dibuat oleh Yesus, oleh Tuhan yang bangkit kepada Maria Magdalena. Kita juga di dalam keseharian kita, di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita, perlu memegang keyakinan iman itu. Bahwa Tuhan tidak membiarkan kita untuk larut dalam kesedihan yang panjang, untuk jatuh dalam penderitaan yang berkepanjangan. Persis seperti dialami oleh Maria Magdalena. Salib, kematian, bukanlah titik akhir. Tetapi salib dan kematian merupakan gerbang untuk menemukan kehidupan baru. Itulah yang dialami Yesus melalui Paskah, melalui peristiwa kebangkitan, dan juga akan dialami oleh setiap para pengikutnya. Maka mari dalam misa kudus ini kita mohon iman Paskah, iman akan kebangkitan Tuhan yang dari hari ke hari semakin kuat, semakin mendalam, semakin berakar. Kita belajar pada Maria Magdalena. Kita tidak pernah mau kehilangan sesaat pun akan Tuhan yang bangkit. Dia menyertai kita, Dia memberkati kita, Dia jaga kita. Maka mari kita saling mendoakan. Semoga keyakinan dasar ini semakin bertumbuh, mendalam dan berakar di dalam keseharian kita, di dalam pelayanan kita. Amin. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu, segenap kehendak dan budi. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Terimalah roti dan anggur ini, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Ini doa dan pinta kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Pengasih, terimalah persembahan umat-Mu. Semoga dengan bantuan perlindungan-Mu kami tidak kehilangan rahmat surgawi yang telah kami terima berkat peristiwa Paskah. Bapa, dalam misa kudus ini juga kami berdoa dan bersyukur bersama dengan Pastor Fikjan, Pastor Joni Payuk CCM yang merayakan ulang tahunnya pada hari ini. Bersama dia,
kami datang bersyukur kepadamu atas anugerah-Mu yang terus-menerus mengalir ke dalam hidupnya sebagai imam-Mu. Dan untuk ke depan mohon rahmat kesehatan, kekuatan Roh Kudus, dan rahmat kebijaksanaan-Mu. Kami juga memohon berkat-Mu yang melimpah ya Bapa bagi para korban bencana banjir di Kupang dan Larantuka, Lembata. Bagi mereka yang meninggal, anugerahkanlah peristirahatan yang penuh kedamaian kepada mereka. Dan bagi mereka yang mengalami penderitaan karena banjir itu, berikanlah kepulihan, berikanlah kesehatan, berikanlah harapan untuk bangkit dari musibah ini. Dengan pengantaran Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa, kami memuji Dikau senantiasa, namun teristimewa pada masa ini. Layaklah Engkau kami memuliakan lebih meriah, sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikorbankan dan kini bangkit dengan jaya. Dialah anak domba sejati yang menghapus dosa dunia. Dengan wafat ia menghancurkan kematian, dengan bangkit ia memulihkan kehidupan. Dari sebab itu di seluruh muka bumi umat-Mu bersukaria merayakan kegembiraan Paskah bersama para malaikat dan segala penghuni surga yang bermadah memuliakan keagungan-Mu sambil tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafat-Mu kami kenang, ya Tuhan yang bangkit mulia. Datanglah umat-Mu menanti, penuh iman dan harapan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta para imam, diakon dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit.
dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, Santo Yusuf suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus, dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami, sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Damai Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi kepada kita semua yang akan menyambutnya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus bersabda, "Datanglah kepada Aku kalian semua yang lelah memikul beban berat, maka Aku akan memberikan rasa lega kepadamu." Berbagailah kita yang diundang ke perjamuan Anak Domba Paskah. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin.
Kamu telah dibangkitkan bersama Kristus, maka arahkanlah usahamu kepada alam hidup yang mulia, tempat Kristus memerintah di sisi kanan Allah. Arahkanlah perhatianmu kepada harta surgawi. Haleluya. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, Engkau selalu mendampingi umat-Mu berkat Ekaristi yang kami sambut ini. Semoga kami semakin peka akan kehadiran-Mu dalam setiap langkah menuju kerajaan-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Kita sekalian, semua yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi Kudus ini, umat yang mengikuti misa live streaming ini dari tempatnya masing-masing, dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi Kudus kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah kita diutus. Amin. Nyanyian penutup puji syukur nomor 521. The